Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Dino yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita dapat berbagi informasi ya sehubungan dengan kasus corona yang saat ini sedang sangat merebak ya, terutama di Suaranya Indonesia bisa dan khususnya. suaranya lebih dekat-dekatkan mungkin mikrofonnya, Dr. Ira. Ya, baik Dr. Dino. Halo. Mikrofonnya Ya. mungkin didekatkan. Ya, sebentar dok. Halo. Ya, gitu. Ya. Ya, jadi kita tahu saat ini sudah terjadi wabah corona ya. Apalagi kita mendapatkan informasi yang sangat spektakuler kalau bisa dibilang ya. Data dari WHO menunjukkan per tanggal 30 Maret hari ini bahwa sudah terkonfirmasi hampir sekitar 638.146 kasus terkonfirmasi kasus corona dengan 30.105 kasus meninggal dunia, dan juga ini sangat luar biasa ya. Jadi sekarang kita dari sesi bagian kesehatan jiwa ingin berbagi cara tips bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita pada saat terdapat wabah corona ini atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Ya. Tentunya yang harus kita pahami bahwa banyak sekali informasi yang simpang siur mengenai COVID-19 ini. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan informasi yang detail, dapatkanlah informasi-informasi tersebut dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena banyak sekali hoax yang beredar ya, yang kadang bisa membuat kita mengalami kecemasan, ya. Mengalami kecemasan, sehingga efeknya nanti akan berdampak pada kondisi tubuh kita, sehingga timbul keluhan-keluhan fisik. Ya. Nah, kalaupun mendapatkan informasi, upayakan dapatkan informasi tersebut dari sumber yang terpercaya, misalnya dari informasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari WHO, ya, sehingga kita membaca informasi tersebut memang dari benar-benar informasi yang terpercaya. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah batasi informasi. Kalau kita mengalami kecemasan yang berlebihan karena setiap saat informasi yang simpang siur, maka aktivitas kita coba kurangi, menonton, membaca, atau hanya mendengarkan informasi yang benar-benar up to date tapi tidak secara berlebihan. Kemudian kan di TV ini sekarang marak banget nih informasi dari setiap stasiun televisi menginformasikan tentang corona ya. Jadi upayakan mengambil jarak sejenak dari informasi yang berlebihan ya. Nah, jadi jangan kita udah dari satu stasiun TV kita lihat lagi stasiun TV yang lain lagi ya. Akibatnya akan membebani pikiran kita juga sehingga kita akan mengalami masa-masa tidak nyaman ya karena mendapatkan informasi seputaran corona yang sedang merebak ini. Selanjutnya, ya, kalau kita mengalami kecemasan, ya tentu kita akan mengalami emosi yang naik turun, ya. Nah, gimana sih caranya kita mengatasi ini? Ya, gunakan keterampilan yang kita miliki. Ya, misalnya pada saat waktu yang lampau kita pernah mengalami suatu kejadian atau suatu peristiwa yang membuat kita mengalami kecemasan, tapi kita bisa bantu, kita bisa mengatasinya, gunakan cara tersebut. Ya. Gunakan cara atau keterampilan yang pernah kita lakukan untuk mengatasi emosi kita yang tidak stabil pada saat di masa lampau. Selanjutnya, nah ini ya, kita punya kebiasaan atau pola masyarakat Indonesia ini orang yang sangat suka bersosialisasi ya. Nah, untuk sementara dalam kasus atau kejadian seperti ini ya, upayakan kita harus tetap tinggal di rumah. Lalu upayakan kita juga harus hidup sehat ya, makan makanan yang bergizi, cukup tidur, olahraga, dan yang terpenting adalah kontak sosial untuk sementara dibatasi dulu ya. Nah, seperti itu. Kontak sosial kan tidak hanya dilakukan harus bertemu, akan tetapi dengan telepon atau komunikasi via media sosial juga bisa dilakukan ya. Oke, selanjutnya
Nah, kurangi juga kebiasaan yang tidak baik seperti merokok atau minum minuman alkohol ya. Tapi kalau misalnya rasa cemasnya, rasa stresnya yang menimbulkan rasa tidak nyaman itu sangat berlebihan, maka tidak ada salahnya untuk mengkonsultasikannya ke bagian yang lebih profesional, ya, misalnya ke psikiater atau ke psikolog untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan adekuat. Selanjutnya, sebenarnya dok, kalau misalnya kita itu cemas, takut, gelisah, itu normal nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu adalah hal-hal yang normal ya, itu adalah reaksi tubuh kita untuk menghadapi krisis. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya, cemas kita, sedih kita, stres kita, bingung dan takut tersebut agar tidak berlebihan? Ya, kita coba sharing dengan orang yang dipercaya seperti keluarga atau teman, sehingga dengan kita mengeluarkan apa yang kita keluhkan sedikit atau sebanyak mungkin itu bisa mengurangi kecemasan atau kegelisahan tersebut. Nah, ini kalau kita mengalami kecemasan lain ya, atau kita mengalami keluhan fisik seperti psikosomatis ya, atau kita mengalami keluhan yang dinamakan obsesif kompulsif, ada beberapa hal atau kegiatan yang dapat kita lakukan. Misalnya kita melakukan latihan rutin pernapasan ya, nafas dalam, kemudian dikeluarkan perlahan, kemudian merelaksasi ya pikiran kita, tubuh kita ya, lalu membaca dan menyebarkan informasi dari sumber yang terpercaya, ya. Lalu juga membatasi memperoleh informasi terkait COVID ini jangan terlalu banyak-banyak ya, cukup 1-2 kali atau 3 kali maksimal sehari udah cukup ya. Lalu juga melakukan kegiatan aktivitas membersihkan rumah ya. Intinya kita melakukan suatu kegiatan yang wajar-wajar aja, tetapi masih dalam kegiatan yang tidak melakukan aktivitas di luar rumah ya. Oke. Dan yang terpenting adalah ini ya, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun yang mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70% selama 20-30 detik ya. Kalau nggak ada hand sanitizer gimana nih dok? Soalnya hand sanitizer sekarang udah susah, cukup dengan air mengalir aja ya. Dan teknik mencuci tangannya pun sudah sering banyak ya diajarkan di di berbagai media bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya, dan tentunya dengan menggunakan air yang mengalir, karena diharapkan dengan kita mencuci tangan maka virus tersebut akan disease ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, yang pasti kita juga harus tahu bagaimana kita mengupayakan agar daya tahan tubuh kita tidak turun. Karena virus ini gampang sekali menyerang apabila daya tahan tubuh kita turun, ya. Nah, stres misalnya. Stres itu dapat menurunkan daya tahan tubuh, ya. Lalu tidur jadi terganggu, ini sangat rentan sekali terhadap bukan hanya COVID, tapi berbagai macam penyakit yang lain dapat timbul bila kita mengalami stres, ya. Terlebih-lebih dalam kondisi saat ini wabah COVID-19. Nah, ada beberapa cara nih ya untuk manajemen stres yang berkaitan dengan COVID-19 ya. Salah satunya tadi sudah kita terangkan ya, bahwa kita harus mencari informasi seputar COVID-19 ini yang akurat dan terpercaya. Misalnya dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, atau dari Pusat Penanggulangan Masalah Penyakit ya, CDC, atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yang kita lakukan agar kita tidak berlebihan stresnya karena banyaknya berita yang simpang siur, ya, batasi asupan informasi yang berhubungan dengan COVID-19 ya. Nah, tetap cari informasi yang faktual agar kita bisa menyusun rencana atau strategi untuk melindungi diri kita serta orang yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, manajemen stres yang harus kita lakukan adalah jaga diri kita baik-baik ya. Diri kita, diri keluarga kita, yang utama adalah keluarga inti dulu ya. Fokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Buat jadwal rutinitas seharian ya, agar kehidupan kita lebih bermanfaat dan menyenangkan walaupun masih dalam kondisi di
rumah, ya. Kemudian komunikasi dengan orang lain, ya, jangan segan-segan kita memberikan informasi ya kepada orang lain dan juga selalu kita berikan dukungan kepada ODP, PDP maupun penderita infeksi COVID-19 ya, baik melalui WA, telepon atau SMS. Tapi ingat selalu ya, tetap batasi jumlahnya, jangan over. Nanti kita sendiri yang kecapean, kita sendiri yang nanti stres ya. Oke, selanjutnya. Lalu tetap optimis ya, tetap mempunyai harapan yang positif ya, bahwa faktanya bahwa penderita infeksi virus COVID-19 juga ada yang sembuh ya. Fokuskan pada saat ini dan sekarang, jangan membayangkan hal-hal yang di luar kendali kita ya. Jangan berpikir, aduh nanti saya kalau kontak sama penderita COVID-19 saya bakalan positif, berarti saya bakalan mati nih. Jangan berpikir seperti itu ya. Jangan berpikir hal-hal yang di luar kendali kita ya. Pikirkan saat ini ya dan sekarang. Apa yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular COVID ya. Berbagai macam cara bisa dilakukan, misalnya yang kita sering dengar ya, hindari menggunakan tangan untuk mengucek mata, ya, memegang hidung, ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa kita mencuci tangan terlebih dahulu, ya, karena sumber penularannya itu adalah melalui tangan, ya. Tangan itu apabila terkontaminasi oleh virus COVID-19, bila kita menyentuh mata, bila menyentuh hidung, atau bila menyentuh mulut, maka virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian perhatikan apa yang kita rasakan, ya. Kalau kita stres, cemas, sedih, ya, utarakan pada orang yang bisa dipercaya. Jangan dipendam aja, ya. Kalau perlu bikin tulisan deh, ya, atau yang sesuai dengan kreativitas atau kesenangan, ya, sehingga apa yang kita lakukan, meditasi yang kita lakukan, ya, saat di rumah itu bisa lebih bermanfaat. Nah, yang lebih seru lagi bagi mereka yang punya anak ya, kadang-kadang anak-anak ini kalau kita kasih tahu kan agak-agak susah ya, jadi perlu dilakukan suatu pendekatan yang lebih bijaksana terhadap anak-anak ya, misalnya melalui permainan ya, atau melalui simulasi-simulasi ya, dengan beberapa alat bantu sehingga mereka paham ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah jika semua upaya manajemen stres tidak berhasil, maka tidak ada salahnya Bapak Ibu bisa meminta bantuan profesional di bidang kesehatan jiwa, ya, ataupun ke rumah sakit terdekat, ya. Oke. Selanjutnya, nah, kan ini sekarang marak nih, ada yang namanya social distancing, ya, self distancing, ya, yaitu anjuran untuk berdiam di rumah. Yang tujuannya adalah untuk memutuskan penyebaran virus. Kalau ini tadi di Jakarta ya, tidak hanya di DKI Jakarta, tapi sekarang sudah di Medan sendiri itu sudah harus dilakukan ya, social distancing, yaitu menjaga jarak ya, dan menjaga agar tidak terjadi kontak secara langsung dengan siapapun. Kita nggak tahu orang baru atau siapapun, mungkin setiap orang punya potensi untuk tertular oleh virus COVID-19. Oke. Selanjutnya, nah, gimana sih cara siap mental ya menghadapi COVID-19 ini ya? Salah satunya menganggap bahwa ini tidak nyaman nih, kita stres nih, kita cemas nih, itu adalah hal yang wajar ya. Kalau nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa stres, dibilang terlalu datar juga ya, artinya kita nanti tidak peka, artinya kita tidak aware ya. Jadi rasa cemas, rasa tidak nyaman itu adalah suatu hal yang wajar sepanjang itu masih dapat kita kendalikan ya. Oke. Kemudian kita harus berkomunikasi dengan orang yang membuat Anda nyaman ya. Nah, jadi bicarakan kalau kita tidak nyaman. Saya kok nggak enak ya, saya kok nggak bisa tidur ya. Artinya kalau kita ada teman orang untuk berbicara, kita bisa mengemukakan apa yang kita rasa, itu sudah mengurangi beban kecemasan yang kita alami. Ya. Intinya adalah kita tidak boleh berada dekat dengan orang lain, tapi bukan berarti kita tidak boleh berkomunikasi. Ya, nah, kita sekarang banyak sekali media-media yang dapat digunakan, misalnya dengan ya, teknik yang seperti ini, ya, dengan website, kemudian dengan media sosial, dengan WhatsApp, ya. Jadi dianggap bahwa berbagi perasaan merupakan hal yang efektif dalam mengelola emosi.
Dan yang terpenting adalah kita tetap harus menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih, ya. Cuci tangan, ingat selalu cuci tangan, ya. Apapun sebelum melakukan aktivitas apapun, cuci tangan, ya. Oke, dan kita juga harus selalu memantau informasi perkembangan dan keadaan pada sumber yang tepat dan tidak secara berlebihan. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya rasa nyamannya itu muncul, gimana sih caranya agar rasa nyaman itu agak berkurang? Ya, ya kita alihkan dengan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya, banyak nih kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan. Ya, memang boleh penggunaan gadget, cuma jangan berlebihan juga. Ya, kemudian berkumpul bersama keluarga, melakukan teknik relaksasi, melakukan kegiatan rutinitas di rumah, ya, mendengarkan musik, dan yang terpenting adalah berdoa. Ya. Berdoa, kemudian lakukan fokus dan aktivitas ini adalah tujuannya untuk melakukan membentuk kita supaya lebih nyaman. Ya. Nah, ini ada beberapa anjuran, ya. Kalau timbul cemas, timbul rasa takut, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang menerima bahwa rasa nyaman dan yang rasa tidak nyaman itu adalah suatu hal yang wajar, ya, sepanjang itu tidak berlebihan. Ya. Kemudian komunikasikanlah dengan orang yang membuat Anda nyaman. Ibaratnya kita sharing, ya, kita curhat, ya. Lalu jangan lupa tetap upayakan untuk menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Dan selalu memantau informasi, ya. Dan bila timbul ketidaknyamanan, alihkan dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah, ini ya alat pelindung diri, ya. Sekarang banyak nih beredar, ya. Pakai APD, misalnya gunakan masker, upayakan menggunakan masker. Memang penggunaan masker ini diutamakan bagi mereka yang batuk, ya, tapi tidak ada salahnya kita yang sehat pun kalau bisa menggunakan masker tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini, kalau kita tiba-tiba menjadi orang yang dalam pemantauan, gimana sih orang yang dalam pemantauan? Artinya dia pernah kontak, ya, atau dia mengalami demam, ya, lebih dari 38 derajat, ya. Artinya demamnya mungkin tidak menimbulkan hal yang signifikan, tapi apa sih yang harus kita lakukan? Ya, ini ada beberapa kegiatan, ya. Walaupun dia mengalami social distancing, tapi dia masih bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ya. Dan yang terpenting jangan lupa berdoa, ya. Nah, jangan merasa adanya stigma. Stigma itu anggapan yang keliru. Kalau udah kontak dengan COVID-19, pasti bakalan positif nih, ya. Intinya COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja, ya. Tetaplah berusaha berdoa dan upayakan melakukan relaksasi untuk menenangkan pikiran, ya. Nah, kemudian misalnya ada suatu keadaan atau kondisi ditemukan kasus COVID-19, kalau kita membantu boleh aja. Kalau kita membantu tidak secara fisik, kita bisa membantu memberikan donasi kepada badan-badan yang terpercaya, ya, atau menghubungkan pihak-pihak yang memerlukan bantuan tersebut. Dan yang terpenting juga adalah pertahankan asupan gizi, juga pantau terus perkembangan suhu tubuh kita, ya, baik pagi, siang, malam. Ya. Nah, ini untuk waspada, kita tetap harus waspada mengenai penularan COVID-19 ini, ya. Kalau memang tidak perlu banget, ya, bagi mereka yang mengalami masalah kejiwaan berat, ya, tunda dulu ke psikiater, kecuali bila ada ini perilaku bunuh diri atau perilaku yang membahayakan, emosi yang tidak terkontrol, yang tidak bisa dikendalikan, ya. Maka sebaiknya tunda dulu, sepanjang itu masih bisa dikontrol, kecuali hal-hal tersebut di atas yang sudah disebutkan. Tapi kalau misalnya, aduh saya merasa cemas nih, saya merasa nggak bisa tidur nih, yang dilakukan dulu apa yang manajemen stres tadi, ya, bagaimana mengelola stres tersebut menjadi hal-hal yang tidak semakin memberatkan, misalnya dengan cara melakukan relaksasi, ya, berbicara dengan keluarga yang tepat, ya, dan yang utama tetap tenang, ya. Jangan terprovokasi, jangan percaya dengan berita-berita hoax, tetap tenang di rumah itu lebih baik, ya. Seperti itu.